Pemerintah memperpanjang masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau yang biasa disebut dengan PPKM di luar Jawa Bali selama 2 pekan, mulai dari tanggal 12 hingga 25 April 2022. PPKM diperpanjang masih dalam rangka mengendalikan laju penularan virus corona COVID-19 di masyarakat. Apakah akan ada larangan-larangan baru lagi karena PPKM diperpanjang? Nah, simak ulasan selengkapnya bareng aku Mela hanya di Headline. Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri Beni Irwan mengatakan bahwa pemerintah akan memperpanjang pemberlakuan PPKM. Beni mengatakan saat ini instruksi Menteri Dalam Negeri tentang pelaksanaan PPKM di luar Jawa Bali sedang disusun dan menunggu persetujuan Mendagri Tito Karnavian. PPKM di wilayah luar Jawa Bali sebelumnya berlaku 2 pekan atau dimulai pada 29 Maret lalu, sementara PPKM di wilayah Jawa Bali dimulai pada 5 April lalu berlaku 2 pekan hingga 18 April 2022. Pada PPKM luar Jawa Bali 2 pekan lalu, jumlah daerah pada level 1 naik dari yang sebelumnya 18 daerah menjadi 26 daerah. Begitu juga dengan jumlah daerah pada level 2, dari yang sebelumnya 168 daerah naik menjadi 250 daerah. Sementara daerah level 3 mengalami penurunan dari yang sebelumnya 200 daerah menjadi 110 daerah. Sedangkan kabupaten kota yang masuk kategori PPKM level 4 sudah tidak ada. Sejauh ini pemerintah mengklaim kasus virus corona sudah menurun baik di Jawa dan Bali maupun pulau-pulau lainnya. Kasus positif sudah tidak sebanyak saat terjadi lonjakan akibat penyebaran varian Omikron yang terjadi sejak akhir Januari lalu. Dalam beberapa hari terakhir, tren kasus positif baru masih bertambah dalam jumlah ribuan, akan tetapi jumlah pasien yang sembuh selalu lebih banyak. Sementara kasus aktif pun terus menurun. Kasus aktif adalah pasien yang masih dirawat di rumah sakit atau isolasi mandiri di rumah. Karena aturan PPKM yang perlahan mulai ditiadakan, saat ini masyarakat mulai melakukan perjalanan domestik maupun internasional. Beberapa peraturan juga mulai disesuaikan seperti terkait syarat tes COVID-19 yang ditiadakan untuk perjalanan domestik hingga pelaku perjalanan luar negeri tanpa karantina. Berikut rangkuman informasi terkini yang perlu kita perhatikan. Pertama, yang sudah divaksin lengkap atau sudah booster tidak lagi diwajibkan menunjukkan hasil negatif tes rapid test PCR atau rapid test antigen. Kedua, yang baru divaksin dosis 1 wajib menunjukkan hasil negatif tes PCR yang berlaku 3 kali 24 jam atau rapid test antigen yang berlaku 1 kali 24 jam. Ketiga, pelaku perjalanan dengan kondisi kesehatan khusus atau penyakit komorbid yang menyebabkan pelaku perjalanan tidak dapat menerima vaksinasi wajib menunjukkan hasil negatif tes PCR yang berlaku 3 kali 24 jam atau rapid test antigen yang berlaku 1 kali 24 jam dan juga wajib melampirkan surat keterangan dokter dari rumah sakit pemerintah yang menyatakan bahwa yang bersangkutan belum dan atau tidak dapat mengikuti vaksinasi COVID-19. Keempat, bagi pelaku perjalanan yang berusia di bawah 6 tahun diizinkan melakukan perjalanan dengan pendamping dan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Khusus perjalanan dengan transportasi darat di satu wilayah aglomerasi dikecualikan dari syarat-syarat di atas. Kemudian untuk pelaku perjalanan dari luar negeri berdasarkan SE Satgas Penanganan COVID-19 nomor 17 tahun 2022, pelaku perjalanan luar negeri wajib mematuhi ketentuan protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah, wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi dan mengunduh aplikasi tersebut sebelum keberangkatan, wajib menunjukkan kartu atau sertifikat yang menyatakan yang bersangkutan telah menerima vaksin dosis kedua minimal 14 hari sebelum keberangkatan sebagai persyaratan memasuki Indonesia. Persyaratan memasuki Indonesia ketentuannya adalah sebagai berikut. Pertama, WNI pelaku perjalanan luar negeri yang belum mendapat vaksin akan divaksinasi di entry point perjalanan luar negeri setelah dilakukan pemeriksaan rapid test PCR saat kedatangan dengan hasil negatif atau di tempat karantina setelah dilakukan pemeriksaan rapid test PCR kedua dengan hasil negatif. Kedua, untuk pelaku perjalanan WNA yang sudah berada di Indonesia dan akan melakukan perjalanan baik domestik maupun internasional, diwajibkan untuk melakukan vaksinasi melalui skema program atau gotong royong sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketiga, kartu atau sertifikat telah menerima vaksin COVID-19 dosis kedua ditulis dalam bahasa Inggris selain dengan bahasa negara asal.
Sebelumnya, Menko Perekonomian yang juga koordinator PPKM luar Jawa Bali, Airlangga Hartarto, menyatakan selain pelonggaran syarat perjalanan dari luar negeri, pemerintah juga akan memperluas kebijakan visa on arrival untuk PPLN di Bandara Udara Internasional seluruh Indonesia. Kebijakan fasilitas bebas visa untuk negara-negara ASEAN juga akan diberlakukan kembali. Nah, itu dia ringkasan singkat mengenai PPKM luar Jawa Bali dan beberapa syarat pelaku perjalanan dalam negeri dan luar negeri. Meskipun kita sudah diberi kelonggaran karena kasus COVID sudah menurun, tapi tetap waspada ya dan selalu menerapkan protokol kesehatan. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Jangan lupa like dan share video ini. Subscribe juga channel GeoLife dan nyalain lonceng notifikasi supaya nggak ketinggalan video selanjutnya. Sampai jumpa lagi di episode headline berikutnya.